Ini dia mobilnya Raffi Ahmad yang jarang kelihatan, teman-teman. Toyota Starlet warna merah. Selamat datang di IMX 2025, event yang mana mobil-mobil keren hampir seluruh Indonesia berkumpul. Dan beneran keren-keren banget. Di belakang gua aja udah ada Accord, udah ada Jimny, udah ada Civic ya kan, Jimny lagi, mobilnya Gofar. Banyak banget. Gue bingung harus mulai dari mana. Banyak banget mobil-mobil yang dibangun khusus buat di IMX ini juga. Jadi mending coba kita muter-muter, kita lihat apa sih yang bagus di sini. Mobil si paling otomotif, Bapak Wancoy. Viosnya sudah berubah, ya kan? Warnanya cakep, ketemu pelek lenso, warna gold, kalipernya anjay. Ini otomotif banget loh. Ini sayangnya kita belum ketemu Bapak Wancoynya ya, karena dia nggak tahu di mana. Tapi ini si anak paling otomotif banget. Nah sebenarnya bikin gue tertarik adalah selain warnanya yang cakep ya. Jadi kalau misalkan kalian mau dekat, nah ini dikunci sih. Jadi sarung joknya itu kalau kalian lihat itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak Uber Caro gitu kan. Nah, motif ini sebenarnya itu dulu pernah dipakai di Mercedes-Benz G-Class, kayak G-Class gua, ya. Nah, ini yang persis kayak begini itu dipakai tuh di G-Class sebenarnya, teman-teman. Nah, ini itu mencoba mengikuti yang ada di G-Class waktu itu, ya kan, alias dibikin ulang lah ya sama beberapa pabrikan biar mirip kayak begitu teman-teman. Ini salah satu bahan jok yang enak banget, kalian harus nyobain. Tapi overall ini culture nih, cakep-cakep. Gue suka pilihan warnanya, cakep banget nih. Bawa Wancoy, siapa yang otomotif kan? Dan yang paling penting kaca filmnya udah pakai UV lamp. Jadi dipastikan dingin ya kan, adem, nggak harus mahal. Dan itu loh 40% ya, pas banget emang. Di mobil warna ini cakep banget UV lamp. Ini adalah S2000 yang bangunnya mahal dan ribet banget karena full persis kayak di katalognya Mugen ya. Nah ini ada Om Kavi di sini Om. Jadi ini yang di katalog, semua yang ada di katalog ini ada di sini. Iya betul. Sampai apa nih? Yang dari lips, ada spoiler, spoiler, hardtop, hardtopnya Mugen. Ya. Baut-bautnya, sebaut-bautnya. Hah? Sebaut-bautnya? Walaupun udah diganti titanium ya. Ininya kan. Tapi ringnya ya. Iya ringnya Mugen. Wow, ringnya Mugen Power. Kaca spion? Kaca spion belum. Kaca spion belum. Tapi yang lain-lainnya. Knalpot dari depan sampai belakang full system Mugen. Buset, ini juga nih. Ya itu tutup oli, tutup oli, tutup radiator. Sampai ke dalam-dalam nggak? Belum sih itu. Belum. Tapi sisanya udah semua nih. Iya, betul. Jok juga udah. Jok udah, ini pakainya yang S1R. Ini juga pakai roll bar, se-BBK-BBK-nya. Se-BBK-BBK-nya, se-gauge-gauge-nya. Se-gauge-gauge-nya. Jadi ini mobil yang bangunnya susah. Ini kalau kalian pengen lihat contoh mobil yang bener-bener full katalog, nah ini. Dan ini susah banget karena nyarinya di mana kemarin, Om? Nyarinya sih kita via web ya. Gitu, dan dibantu sama ada rekan. Tapi masih nemu aja ya. betul. Nah tapi ini yang di luar dari katalognya adalah engine-nya sekarang udah full wire tuck nih ya. Betul. Kita bikin full wire tuck. Jadi full wire tuck ini bisa rapih banget, nggak ada kabel selang sama sekali ya. Iya. Ini pusing banget nyembunyiinnya gimana nih. Ini pakai coilover. Coilover. Wow. Mesin tapi nggak diapa-apain ya? Mesin standar, cuman kita ganti header pakai Mugen. Throttle bodinya pakai ITB punyanya Toda. Dan salah satu detail juga yang sama kayak Mio gua. Bautnya titanium semua, satu mobil nih. Ya, untuk full engine ya. Full engine? Ya, full engine sama yang perintilan yang lainnya pakai. Pakai full titan, baut. Tuh mesin. Gila. Jadi guys,
di motor Mio gua aja tuh kira-kira Titannya 10 juta bisa. Nah tuh Mio cuma segitu tuh. Ini mobil. Jadi kalian bayangin sendiri aja, ini jumlah botnya jauh lebih banyak. Capek juga ganti satu-satu ya? Lumayan mas. Cari lumayan. Sampai ke hood sini loh guys tuh. Sampai belakang pintu juga mas. Sini, yang di dalam throttle bodinya sini. Wah, gua kalau punya mobil ini nggak gua pakai, gua pajang doang mobilnya. Tapi keren banget, ini keren banget, keren loh mobilnya om. Ya, terima kasih banyak om, terima kasih. Ini mobil siapa sih? Kotor banget, nggak dicuci. Aduh, kotor banget kayak gini. Aduh, nih siapa sih yang punya? Yang Mugen juga bang. oh ini Mugen juga. Oh ya boleh. Nih siapa ya? Tolong dong, kalau kalian tahu yang punya siapa, tolong kasih tahu sama yang punya mobil. Kalau punya mobil tuh dirawat, jangan cuman kayak gini doang. Aduh, bukan anak mobil nih yang punya. Ketemu orang dari Bali. Beli Yudis ya? Yudis Ardana. Beli panggilnya beli nggak sih? Panggilannya bebas. Mau beli mas, pak, kak, semuanya boleh. Cuman emang kebetulan beliau ini tinggi sekali ya, dan saya terlihat pendek di Tenang, sini. saya bisa ngangkat. Nggak usah. Terus kalau kita habis main pedal bareng, dan Kemarin. ternyata Bapak Yudis ini, lo ternyata selain YouTuber juga ngoleksi Hot Wheels ya? Sebenarnya koleksi gue tuh random bro, banyak banget, tapi punya dikit-dikit aja. Nah, yang Hot Wheels-nya yang mana? Hot Wheels ada 2 seri, satu yang ada berhubungan sama film. Jadi Oke. kayak mobilnya Ghostbuster, Back to the Future, itu gue punya, Fast and Furious, sama yang RLC. Hanya RLC? Ya, tapi itu baru mulai, baru punya 10 piece. Yang Baru punya 10? Baru punya 10. RLC 10 aja udah lumayan itu guys. Ya, itu kan satunya dari range 600 sampai 2 jutaan lah. Ya, Nah. sekarang RLC-nya ada di mana nih berarti? Ada di rumah di Bali. Di Bali? Ya. Berarti kawan-kawan boleh nggak lihat dong koleksi RLC-nya? Boleh. Kita lihat dong apa. Oh, masih naik motor nggak nih? Masih. Di Bali lagi pakai motor apa sekarang berarti? Masih itu Ducati Panigale itu. Wow, Panigale di lu nggak kekecilan ya? Kekecilan. Makanya gue mau minta saran nanti apa sebaiknya ya. Boleh. Soalnya gue ketinggian kalau naik motor hampir beberapa. Gue coba kayak BMW lu itu. R90. Masih Gua kekecilan. foto, kekecilan juga. Emang dia kayaknya harusnya motor-motor trail ya? Atau GS Trail gitu tetep udah gue naikin tinggi banget bro. Tetap kelihatan kecil lah. ya? Oh, emang ketinggian aja? Emang naiknya pesawat gue Gue rasanya bingung gitu. kalau orang di US setinggi gue naik apa gitu. Jangan-jangan orang di US juga nggak ada yang setinggi lo, jangan-jangan ya? Pasti ada lah. Bapak, terima kasih. Thank you Denny Tiket Mas. karo kapan kita main LED? Boleh. ya? Lihat mobil. Itu tadi mobil Denny Mas di belakang. Keren. Thank you. Thank you. Mobil yang bikin heboh sejagat maya Indonesia, Top Secret R32 teman-teman. R32, R33, R34, R35. Kalau menurut kalian mana yang paling ganteng? R32 nih salah satu yang paling ganteng kalau menurut gue. Bentukannya 90s banget dapet, dan gue suka banget sama diecast-nya, terlebih sama yang dari Tomica. Ini cakep banget. Top Secret yang warna merah satu ini. Khusus didatengin dari Jepang buat IMX 2025. Ini Starlet spesial banget, jadi cuman punya waktu 1 bulan untuk dibangun, ya kan? Dan berubah warna menjadi seperti ini, sudah menjadi kinclong lagi, dan ini warna merahnya disebut dengan Cardinal Red, teman-teman. Kondisi sebelumnya beneran mobil ini tuh bobrok banget. Dibangun ulang bareng Gofar, bareng Mas Adi KZ juga, dan jadinya bener banget, teman-teman. Karena emang Mas Adi KZ itu bisa dibilang Starlet entusias banget, dia ngerti seluk-beluknya Starlet. Jadi ini direstorasi menjadi cakep banget, bener banget. Kayak misalkan ini gue penasaran sih bumpernya ini apakah dicat ulang atau cari baru. Tapi bumper plastiknya cakep sekali, hasil cacatannya cakep banget. Cardinal Red ini warnanya merahnya tuh agak apa ya, tidak terlalu terang tapi juga tidak terlalu gelap. Dipadu sama velg dari Turbo Bastard Wheels, ya kan, peleknya Gofar. Ini pakai ban 195 50 R15 sama yang kayak gue pakai di E30 gua, Campiro SX2, yang profilnya bener-bener ngotak banget, cakep. Tuh, ini kayak baru loh ini. Ini beneran masih baru banget. Lihat dong, masih ada stiker bannya. Untuk mobil yang dibangun dalam waktu 4 bulan, kalau kalian lihat kondisi sebelumnya, ini
4 minggu. Untuk mobil yang dibangun dalam waktu 4 minggu dari kondisi sebelumnya yang begitu lumayan bobrok ya. Jadi seperti ini, cakep. Ini salah satu mobil yang menyita perhatian di IMX ini. Karena orang-orang kayak ngelewatin sini dan warna merahnya cakep. Cakep banget. Tapi di IMX ini masih banyak mobil-mobil keren lainnya. Jadi kita mau lihat yang mana dulu nih. Sana, sini. Ayo kita jalan. Tentunya ada mobil kita juga, Suzuki Fronx-nya, ya kan? Mana, Bang? Nih. Tada, sudah terpajang di sini. Paling beda sendiri ya, yang lain ceper-ceper, ya kan? Warna-warni. Mobil gue warnanya paling kalem sendiri. Jadi emang, ya sebetulnya emang modifan saya kalau dibandingin yang lain, itu biasanya terlalu kalem untuk jadi pajangan. Tapi ya nggak apa-apa, karena saya suka modif-modifan yang kayak begini, teman-teman. Di sini juga ada body kit untuk Jimny nih, teman-teman. Ini dari Chaos Motor Beast Plus ya. Ini perubahannya cukup ketara, tapi sebenarnya ini semuanya plug and play dan nggak merusak bodi bawaan. Jadi depan ini cover nih. Ini lampu di sini, grillnya jadinya ganti. Terus bumper ini juga berubah nih. Ini plastik sih sebenarnya. Teman ini ngikutin gaya zaman dulu yang biasanya kan kalau zaman-zamannya Wrangler, YJ zaman dulu itu kan bumper besi chrome. Nah, kalau ini plastik, tapi jadinya bentuknya chrome. Ada lampu juga. Dan ini sebenarnya gue suka nih bagian bawah bumpernya nih. Jadi ini sebenarnya bodi bawahnya ini sama ini terpisah nih. Gue suka banget nih bumper bawahnya, cuman tidak dijual terpisah, guys. Jadi body kit ini dijual 135 juta rupiah. Dapat muka depan ini, bumper, terus dapat cover spion. Jadi di cover spionnya tambahan, ada sennya, sampai ke belakang, teman-teman. Velgnya udah pakai din. Nah, ini bumper belakangnya udah berubah total, ya kan? Jadi ini kayaknya diganti sih. Ya, ini kayaknya diganti sih. Lampunya, tapi jujur ini cakep. Gue sih kepikiran sebenarnya bumper-bumpernya doang nih. Bumper belakang sama bumper depan bawah tadi, tapi lampunya masih bulat. Ini sebenarnya cakep, jadi kotak itu cakep ya kan. Cuman gue masih kepengen Jimny-nya lampu bulat. Tapi ini cakep. Modifannya, body kitnya cakep. Kalau ada yang kepengen, kotak langsung aja. Di tempat kemarin gue bangun Suzuki Fronx, di tempatnya Om Zibek ya kan, di ZCD, sampai belibet gue ngomongnya. Itu ada mobil ini juga, teman-teman, Estilo yang udah dibangunnya full juga. Peleknya cakep banget, ya kan, udah pakai BBK juga. Ini bener-bener sedalam-dalamannya semuanya. Ini juga ada wire tuck, ya kan, tuh, udah rapi banget Estilonya. Sama ini juga bawah tuh udah full titanium. Sampai wiper tuh titanium tuh, wiper. Hood semua titanium. Ini cakep sih. Estilo tuh emang masih punya masih punya aura tersendiri gitu ya buat para pecintanya. Dan masih akan selalu banyak yang modif Estilo. Kayak dari dulu sampai sekarang Estilo tuh nggak pernah habis buat dimodif. Apakah kalian suka sama Estilo? Ini Land Cruiser punya teman gue, ada di bootnya Retouch Pro, ya kan, tempat gue ngecat Fronx ya. Ini adalah Land Cruiser paling gak masuk akal, paling nyebelin. Mungkin nyebelin karena gue kenal yang punya sih, si Rangga. Land Cruiser tua, dijejelin mesin LS di supercharge lagi. Gue kadang-kadang suka nggak ngerti sama idenya dia. Emang suka nyebelin si Rangga. Tapi ini Land Cruiser ya kan, udah dicat di Retouch Pro, cakep banget hasil catnya. Udah klimis banget. Kita lihat interiornya. Kinclong. Interiornya kinclong. Waduh, set deh, bersih banget interior. Set depan belakang rekaro banget nih si bocah. Kebanyakan duit si Rangga ini. Enak banget tutup itu ya. Buset. Land Cruiser mesin LS, coy. Gua nggak ngerti lagi sama idenya dia. Tapi ini salah satu build tergila yang ada di IMX tahun ini. Menurut gua tuh ini sebenarnya. Land Cruiser mesin LX satu ini. Keren banget. Ini
Ini kalau misalkan benerin mesin gampang nih dari luar, ya kan? Jadi kalau misalkan mesinnya mogok, nggak usah buka kap mesin, karena dia tahu nih, itu tuh yang keluar tuh, itu yang bocor gitu. Jadi ini emang kap mesin yang memudahkan kalau mau servis. Ada RX-7 di sini udah pakai BBK Endless, ya kan? Advan juga peleknya. RX-7 menjadi salah satu mobil yang favorit juga bagi teman-teman pecinta JDM karena bentukannya yang cukup khas lah ya, membulat-membulat dengan mesin rotarinya. Di belakangnya ada salah satu mobil yang dulu, gua nggak tahu kalau sekarang ya, dulu itu banyak banget yang pakai buat jadi mobil drift. Nissan Seviro. Jadi dulu mobil ini sempat harganya jatuh banget ya, karena ya mungkin udah cukup tua waktu itu umur ya. Nah kemudian banyak dibeli, dijadikan bahan untuk mobil drift. Karena 4 pintu, rear wheel drive. Ini peleknya keren banget, paling 3 Advan ya. Yang ini udah nggak pakai roll bar, ya kan? Ini udah settingan full drift teman-teman. Tuh, mesinnya aja udah kayak begitu bentukannya, ya kan? Jadi memang mobil yang sudah dipersiapkan untuk kontes dan juga ngedrift. Ada seri 7. Ini seri 7, gue jujur penasaran sama warnanya, gue nggak tahu apa. Pakai peleknya Racing Dynamics. Menarik juga, seri 7 ini dikasih Racing Dynamics. Kita lanjut lagi, cari mobil-mobil keren lagi. Civic 1 ini teman-teman ya, ini modifannya sebenarnya gue pengen nyobain di motor. Jadi biasanya kalau di motor itu kan modifannya bodinya warna apa, frame-nya ntar hitam. Bodinya warna apa, frame-nya hitam. Nah sebenarnya kalau di mobil tuh banyak yang kayak gini nih. Jadi bodinya warna apa, cuman interiornya, ya kan, dalemannya itu beda warna. Ini salah satu modifan yang di motor kayaknya masih agak jarang. Padahal sebenarnya bisa cakep loh. Karena sebenarnya kalau kalian motor-motor matic tuh pada kontes, ya kan? Motor matic sih. Motor matic kalau dapetnya buka-buka bagasi juga tuh. Nah interiornya kan sebenarnya dalamnya kelihatan tuh sasisnya. Dicat berbeda kayak begini, itu sebenarnya bisa menjadi keren. Nah makanya kenapa kalau kalian anak-anak matic, anak motor, sekali-sekali main juga deh ke IMX, ya kan? Biar mencari inspirasi. Siapa tahu di motor bisa diaplikasikan juga. Definisi Porsche keren menurut gua ada di sini. Salah satu mobil garapan juga dari Engine Plus, Porsche Classic dibikin gaya Dakar, teman-teman. Ini cakep sekali. Ini pakai peleknya apa nih? Astro Wheels, merek dari Autobahn. Pakai bannya Pirelli Scorpio, ban rally yang susah dicarinya di sini, ya kan? Ditinggiin, dibentuknya Dakar, ya kan? Pakai roof rack juga. Interiornya juga ada full upgrade, pakai jok ke bucket seat, ya kan. Mobil tuh emang kalau misalkan udah ganteng dari lahir, dimodif dikit aja itu langsung jadi ganteng banget kayak begini. Ini salah satu modifan yang di Indonesia masih jarang, padahal keren banget. Aventador Liberty Walk punya Bang Raffi Ahmad, ya kan. Udah Aventador dikasih body kitnya Liberty Walk. Yang bikin menarik lagi adalah mobil ini warnanya chrome, ya kan. Dan ini chrome-nya bukan diproses chrome tapi dicat yang menyerupai warna chrome. Dan itu emang cukup susah, teman-teman. Surprisingly ini ada bahan cat dari Indonesia yang bisa bikin warna seperti ini. Ini ngecatnya juga di Retouch Pro, tempat gua ngecat Bronx-nya. Dan ini bukan di wrapping, bukan diapa-apain, tapi ini beneran dicat, ya kan, di spray menggunakan warna yang menyerupai chrome. Jadi ini kalau misalkan kalian pengen punya mobil yang show off banget gitu ya, warna ini beneran menarik banget. Ini cepernya sih dapat banget ya. Nah ini spider coatingnya itu yang bikin warnanya bisa jadi chrome kayak begitu, teman-teman. Biasanya orang kalau misalkan mau dapat warna kayak begini, itu mereka harus di wrapping, ya kan. Karena kalau ngecat susah, nggak jarang banget yang bisa warna kayak gini. Biasanya di wrapping. Cuma sekarang ternyata sudah ada yang bisa bikin warna begini. Kalau kalian pengen punya motor atau mobil yang berbeda warnanya, warna chrome gini menarik juga sih untuk dicobain, teman-teman. Di IMX 2025 ini bukan cuman mobil, teman-teman, bukan cuman aksesoris, tapi ada diecast juga. Jadi banyak banget bubut diecast di sini yang bisa kalian hunting, iya kan? Dan kalau yang lain pada hunting apa? Mini GT, ya kan? LBWK-nya. Ini mana yang kira-kira menurut lo menarik perhatian gue, yang mana? Yang push. Bukan.
Tapi yang truk. Ini lucu banget. Tommy Tech, mobil towing. Kita tanya dulu berapa ya? Om, ini berapa Om? 1,5 juta Om, Om. Ini retailnya 2,1. Barang lama Om. Tahu gua udah nyari. Gua nyari emang ada. Warnanya ini doang tapi. Ya, ini kan terakhir nih. Belum ada lagi. Coba-coba lihat, buka dong. Tidak menemukan godaan aksesoris, ketemunya godaan diecast. Ini tapi jujur ini nggak banyak yang nyari sih emang biasanya. Coba lihat. Ini warna pink apa ya? Warna titanium. Ih, lucu. Oke, mau. Oke. Langsung. Anaknya murah. Makasih loh. Tuh, baca apa sih? Sashi DKS. Sashi diecast. Segede ini nih diecast lo semua nih. Yes. Yang paling aneh di sini apa? Yang paling langka? Ini satu set. Oh, ini full set mini GT Defender. Iya, Defender. Full set nih. Yes, full set. Ada yang polisi Indo ya? Wih, full set. 20 varian. Iya, Ini merek apa? ini BMW Almasville. Oh iya, Iya. baru tahu sih. Dari BMW-nya ya? Iya, dari BMW-nya. Jadi merek BMW. Airbox. Oh, E36. Full set nih ya? Iya, full set Om. Ini berapa kok ini? 3,5. Karena full set sih ya. Iya. Coba. Kita lihat lagi sebelah-sebelahnya ada apa nih diecast-nya. Ini ada vokal. FXX Evo. Ih, detail banget. 164 tuh. Ih, cakep. Jadi merek-merek diecast itu ya. Itu banyak yang bagus-bagus, udah mahal-mahal. I wonder if you know. Lucu-lucu ya. Oke, cukup. Kembali lagi ke awal. Mana tadi yang mau saya beli? Ini juga lucu lagi. Nah, tadi udah megang itu, sekarang megang lagi, berarti harus beli. Ini motor Hilux nih cakep nih. Enggak. Udah ada gua 787 dan 6 gua Kena 900. di rumah. 9. Ada. Itu aku nggak maaf. Aku nggak ready. Fortuner. Nah. Cocok nih buat lu. Nah, di sini ada R32 yang udah pakai body kit Liberty Walk, teman-teman. Gua lihat langsung mobil ini, body kit ini di reveal waktu di Tokyo Auto Salon awal tahun kemarin. Jujur ini salah satu body kit yang ekstrim banget, ya kan? Belakangnya ada inspirasinya dari Super Silhouette, tapi depannya beda banget. Dan kalau nggak salah, mobil pertama yang pakai body kit ini dari Liberty Walk itu adalah mobilnya dari timnya Lando Norris, ya kan? Akhirnya ada di Indonesia, sudah terpasang. Cakep sih. Kalau menurut kalian gimana body kit yang ini? Cakep apa enggak nih? Salah satu mobil yang memikat di IMX 2025, Mustang jadi-jadiannya Mas Rifat. Ini mobil memang basisnya adalah BMW dengan mesin BMW, tapi bodinya sudah Mustang. Full karbon juga. Ini mobil bisa menjadi inspirasi bahwa sebenarnya untuk punya mobil klasik, itu bisa pakai sasis mobil baru, mesin mobil baru, tapi yang penting bodinya klasikan. Dan ini juga mobil yang memiliki misi yang mulia dari Mas Rifat, yang mana dia ingin membuat mobil ini nanti bersurat resmi, ada tulisan Mustang-nya kalau nggak salah. Pokoknya ini mobil yang memiliki misi lah, teman-teman. Nanti habis IMX kita akan coba cari jadwalnya Mas Rifat untuk nyobain Mustang jadi-jadian satu ini. Kalian kalau IMX harus mampir lihat mobil ini. Tentunya di IMX ada bagian yang paling menyenangkan untuk para pecinta diecast, teman-teman. Karena pertama kalinya ada Hot Wheels Convention Car di Indonesia, Porsche, ya kan? Dan di sini semua orang lagi pada mau belanja. Kita mau lihat yuk, kita lihat yuk. Kita lihat kalau misalkan lagi heboh pada mau belanja kayak gimana. Mereka punya waktu 5 menit untuk belanja 1 juta rupiah untuk bisa belanja Convention Car-nya. Di sana langsung pada heboh semua. Tuh. Langsung heboh semua tuh. Semuanya langsung heboh. Hanya 3 menit sekarang deh. Yang mau beli kalian silakan ya. Yang mau beli kalian silakan. Karena kita di kasir. Nih heboh sudah semua. transaksi tidak bisa beli kalian. Heboh. Ya. Nih semua lagi bertarung untuk mendapatkan
sampai 1 juta rupiah. Ya, karena Habis kita itu mereka mau bisa beli kasih- convention car-nya. Nah, tuh. Ini udah lebih sopan. Yang tadi pagi lebih chaos lagi. Jadi gimana? IMX 2025, cakep banget kan? Ditutup dengan 2 mobil dari Top Secret ini yang ganteng banget, R32. Selalu ganteng. Jadi IMX makin tahun makin seru. Tahun ini ada convention car dari 3 mobil yang berbeda. Yang tamu-tamu internasionalnya juga makin banyak. Mobil-mobil yang di custom makin banyak, makin seru. Jadi kalau nanti ada IMX 2026, kalian wajib datang. Jangan sampai nyesal kalau kalian nggak datang, karena acaranya seru banget. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya di jalan. See you next video guys. Bye-bye.